Halo Ngominers, apa kabar? Sorry agak kemalaman. Gila. Akhirnya di tengah badai cedera yang mendera Inter, kemudian di tengah badai seri yang mendera tim-tim Serie A, kecuali Napoli, Inter berhasil menang dengan lagi-lagi skor tipis 1-0 lawan Venezia. Seperti yang aku ramalkan di konten, pertandingan lawan Venezia itu berlangsung tidak dengan mudah. Ya memang begitu, entah kenapa entah kenapa Venezia lagi-lagi beberapa pemain mereka tampil seperti kesetanan lawan Inter. Pertama, si Stankovic. Kayaknya Stankovic benar-benar pingin melanjutkan legasi bapaknya di Inter Milan. Aduh, luar biasa penampilan Stankovic. Kemudian yang kedua adalah Bang J. Gila, Bang J. Ini, kalau aku lihat sih Bang J nggak cocok main di tim papan bawah kayak Venezia. Minimal dia main di tim papan tengah. Dan ada kejadian menarik tapi nggak akan aku bahas di sini karena bukan topik itu, yaitu terlihat di akhir pertandingan Inzaghi sempat berbicara dengan Jay Itzes didampingi oleh Stefan De Vrij. Entah apa yang diomongin, belum tahu apa yang diomongin, tapi banyak yang mulai berspekulasi jangan-jangan Inter berniat nih Aduh, aku gak tahu. Tapi itu gak akan menjadi topik kita kali ini, oke? Nah, yang pertama aku mau bahas tentang Aslani. Wuih. Dengan bold dia bilang, kritik terhadap saya itu berlebihan, tapi saya beruntung memiliki rekan-rekan ini. Ya, maksudnya rekan-rekannya di Inter. Sebelum aku baca interviewnya apa tepatnya yang dia bicarakan, aku mau bilang aku setuju. Kritik terhadap Aslani itu cenderung berlebihan. Kenapa aku bilang berlebihan? Karena banyak Intristi tidak menempatkan Aslani itu pada perspektif yang tepat. Perspektif yang tepat itu adalah satu, dia itu harganya cuma belasan juta, 13 juta. Dua, dia itu baru 22 tahun apa 23, 22 kayaknya. Nah, di sana kalau kita bisa melihat Aslani dari perspektif itu, kita akan melihat bahwa dia bukan sekedar tidak jelek, tapi malah bagus. Hakan Çalhanoğlu ketika dia seumuran Aslani kurang lebih seperti itu juga mainnya. Gitu loh. Bahkan ketika dia di Milan itu kan lagi usia jayanya sekitar 24-25 itu kan dia di Milan. Banyak orang Milan yang mengeluh Hakan itu mainnya angin-anginan. So sekarang aku akan interview Aslani ini. Interviewnya diadakan oleh Aslani dengan broadcaster Itali DAZN. Oke. Nah, dia bilang begini, banyak yang dikatakan tentang saya setiap saya bermain dan saya terbiasa dengan hal itu. Saya telah belajar di titik ini, hal yang sama terjadi pada pertandingan lawan Monza dan Derby. Saya telah menghapus semua sosial media, catat dia, dan saya tidak membaca banyak. Dan saya happy, saya bahagia untuk memiliki banyak sekali rekan-rekan yang selalu berada di belakang saya dan selalu percaya pada saya. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa kritik terhadap dia itu berlebihan, tapi itu bukan masalah. Bahkan faktanya ini bahkan lebih bagus karena ini membuat saya lebih termotivasi. Woi, ini mental juara banget ini. Hari ini kami telah menyiapkan pertandingan ini dan menyembuhkan moral kami, maksudnya situasi mentalnya karena habis kalah itu kan. Saya senang kami berhasil. Adalah sangat penting untuk memenangkan 3 poin ini dan kami bahagia karenanya. Kalah di derby tentu saja menyakiti kami, tapi kami memiliki pertandingan penting di depan kami. Sangat penting untuk meng-cancel atau membatalkan, dalam tanda kutip, membatalkan pertandingan itu dan memulai kembali mulai dari hari ini. Kami senang karena kami menang, karena ini adalah pertandingan yang berbahaya dan kami move on. Wah, kalau aku sih tepuk tangan dengan Aslani. Aku ingat dengan komentar Lukaku ketika Aslani baru datang ke Inter, dia bilang cara dia berbicara tidak menggambarkan umurnya. Dia itu terlihat sangat dewasa dan dari komentar ini terlihat bagus.
pokoknya aku adalah pro Aslani stay. Wah, oke. Berikutnya adalah Kyle Walker. Nah, ini ada beberapa perkembangan yang mengejutkan. Kalau tentang Kyle Walker yang dekat dengan Milan, ini kayaknya semua sudah tahu ya. Bahkan dikabarkan Ibrahimovic itu sedang bekerja di balik layar untuk mendilkan si Kyle Walker ini. Nah, masalahnya adalah begini. Sebenarnya Kyle Walker itu masih punya kontrak dengan Manchester City. Bahkan Manchester City, dia itu gini. Ini kejadian yang agak unik, mirip dengan Klaassen. Jadi gini, dia kan sudah di Manchester City itu kalau nggak salah tahun 2016 atau 17. Pokoknya dia sudah lama, sudah 7,5 tahun lah. Pokoknya udah lama lah intinya dia City. Nah, manajemen Manchester City sangat menghormati Kyle Walker sehingga mereka bilang gini, kalau Kyle Walker mau keluar, kami akan melepasnya secara cuma-cuma sehingga dia akan diuntungkan. Maksudnya adalah begini, kalau dia dilepas secara cuma-cuma kan otomatis tim yang akan mengambil dia itu tidak akan menghabiskan uang fee transfer, sehingga harapannya fee ini bisa dijadikan signing bonus gitu. Intinya tidak mempersulit lah. Nah, masalahnya sekarang adalah begini. Milan berminat, Ibrahimovic sudah mulai bekerja, tapi Inter kalau ada pemain gratis itu matanya langsung hijau. Begitu. Cuman ada gini, ini agak berita yang bertolak belakang ya. Ada laporan bahwa Inter Milan ada di garis depan dalam proses perekrutan si Kyle Walker ini. Kyle Walker ini sejak dia pindah ke Manchester City dia sudah menjadi tulang punggung Manchester City. Tapi terutama di musim ini memang terlihat ada penurunan yang signifikan dari Kyle Walker. Nah, penurunan yang signifikan ini adalah salah satu faktor yang membuat ya City nggak ingin menghalangi niatnya kalau ingin pergi gitu. Nah, dari Inter dikabarkan justru cukup advance. Perwakilan Inter sudah berbicara dengan perwakilan Kyle Walker. Kalau menurut Tuttosport, Inter memiliki peluang lebih besar dibandingkan Milan. Tapi aku nggak tahu nih mana yang benar. Kalau misalnya Walker dia jadi pindah ke Inter, kemungkinan bakal dihalangi oleh Oktri karena dia sudah tua, 34 tahun. Apalagi dia adalah tipe pemain yang mengandalkan fisik. Biasanya tipe pemain yang mengandalkan fisik, mengandalkan sprint, mengandalkan lari kencang di usia begitu itu rentan cedera. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa Kyle Walker ini salah satu back terbaik saat ini. Susah itu susah kita bisa membantah itu. Tapi apakah jika dia ke Inter, apakah dia sudah pasti bisa tembus pemain inti? Belum tentu, karena di Inter ada pemain-pemain lain yang sudah nyetel dengan strategi Inzaghi. Dan terus terang back atau left back atau wing back Inter tidak bekerja dengan mengandalkan kecepatan, melainkan lebih mengandalkan fisikalitas. Nah, apakah Kyle Walker itu punya hal itu di usia 34 tahun ini? Ya, kalau sebelum-sebelumnya ya iya aku lihat dia punya, tapi di musim ini kelihatan sekali penurunannya. Jadi ya menurutku sih kalau Kyle Walker ke Inter syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu, bro. Nah, berikutnya ini yang heboh. Donnarumma, kemarin sempat aku bahas sedikit, tapi sekarang itu seperti yang aku bilang kemarin kan situasinya semakin konkret. Jadi ceritanya gini, Bu. Donnarumma itu dikabarkan sebenarnya dia adalah fans Inter. Bahkan ini terkait dengan proses kepindahan Donnarumma ke PSG yang setelah dia pindah itu dia banyak diserang oleh fans Milan. Banyak yang bilang dia tidak tahu terima kasih karena kalau nggak salah dia itu masih remaja, sudah dipromosikan ke tim senior dan menjalani debut kalau nggak salah dulu umur 16 tahun atau 17 tahun ya. Dia jadi bintang muda gitu, salah satu kiper paling bersinar di eranya ketika era Rising Star itu kan. Nah, dianggap oleh Milan itu bahwa wah,
kalau nggak ada Milan kamu nggak akan bisa mencapai level seperti sekarang. Tapi kalau menurutku sih, kalau nggak di Milan ya di tempat lain dia akan bersinar karena Donnarumma ini memang pemain yang bagus, kiper yang bagus. Bahkan sampai dia kan saking keselnya fans Milan ke Donnarumma itu kan sampai dia namanya dijadikan Dolaruma itu kan, karena ditengarai dia pindah ke PSG cuma nyari duit aja. Which is ada benarnya juga gitu. Nah, yang menarik adalah begini. PSG dikabarkan ingin menguangkan Donnarumma sekitar kurang lebih 30 juta dolar. 30 juta euro, sorry. Tapi keadaannya agak pelik karena Donnarumma dikabarkan hubungannya tidak harmonis dengan Luis Enrique. Dan dia juga sudah mulai tidak betah di PSG. Jadi Donnarumma pingin keluar. Artinya kontrak dia itu kan berakhir Juni 2026 kan. Tidak mungkin dia akan mau memperpanjang kontrak gitu intinya. Sehingga kalaupun PSG ngotot ingin menjual Donnarumma di Januari ini, di transfer musim dingin ini, sepertinya tidak banyak tim yang bersedia membayar kiper yang kontraknya tinggal 6 bulan itu sebesar 30 juta. Lebih baik ya nunggu sampai gratis. Nah, lagi-lagi Inter kalau ada pemain gratisan matanya hijau. Apalagi Donnarumma itu sekarang umurnya baru 25. Profil yang sangat tepat untuk Oak-Tree. Nah, tentunya ada halangan. Halangan berikutnya adalah Donnarumma ini gajinya cukup besar, sekitar 9 sampai 10 juta euro di PSG. Jelas Inter nggak mungkin mau bayar segini. Nggak mungkin, orang Lautaro aja dikasih 10 itu sudah termasuk bonus. Sedangkan Donnarumma itu 9 sampai 10 juta itu di luar bonus. Bonusnya itu lagi beda 3 juta euro. Nah, yang menarik adalah dikabarkan, ini Tuttosport yang mengabarkan, pemain ini atau Donnarumma bersedia, mengindikasikan loh dia dari pembicaraan awal tuh dia dikabarkan bersedia untuk menerima gaji yang lebih sedikit dibandingkan yang dia terima di PSG. Saking pinginnya dia ke Inter. Nah, gimana itu guys? Kalau aku pribadi, Donnarumma jelas salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Kalau benar-benar dia ke Inter, aku sangat setuju. Tapi ya gajinya mungkin 5-6 juta. Kalau lebih dari itu kayaknya nggak mungkin. Ini cuma bikin ruang ganti jadi apa ya? Jadi tidak kondusif aja gitu, bro. Oke, itu tentang Donnarumma. Nah, kabar berikutnya adalah kelanjutan dari drama Fratesi. Ada gosip bahwa Fratesi itu sudah bukan menyerahkan surat ya, sudah menyampaikan kepada manajemen bahwa dia ingin pindah. Nah, kemudian Marotta menolak dengan tegas atau membantah dengan tegas bahwa tidak benar itu ada dia ini. Dia berkomentar begini, absolutely not. Jadi benar-benar enggak. Ketika ditanya apakah benar Fratesi telah mengungkapkan keinginan untuk ditransfer, dia bilang absolutely not kan. Kemudian dia lanjutkan, Fratesi adalah anak muda yang stand up, itu yang maksudnya jantan kayak gitu. Dan dia adalah seorang profesional total. Dia tidak benar-benar tidak meminta untuk transfer. Tapi kemudian tentu saja di market kami bisa saja menerima tawaran. Kami tidak ingin menjual siapapun. Tapi jika ada pemain yang mengatakan bahwa mereka ingin perubahan, kami akan berusaha mendengar. Tapi saat ini tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Fratesi ingin bergabung dengan tim lain. Nah, kemudian tentang kekalahan lawan Milan dia sedikit aja ya. Ini adalah tim yang dewasa yang sayangnya tidak bisa selalu menang. Mereka kalah dan itu terjadi di pertandingan yang penting. Tapi kami tahu bahwa hari ini sama pentingnya. Kami punya skuad yang terdiri dari para profesional yang siap nge-switch atau
mengalihkan atau mengganti fokusnya. Maksudnya segera melupakan pertandingan lawan Milan dan fokus pada pertandingan lawan Venezia. Gitu, bro. Nah, tentang prospek di musim panas, dia cuma bilang bahwa Ausilio dan Bacin telah mencari pemain dari hari pertama. Mereka mencari pemain yang kiranya cocok untuk kami gitu. Jadi lagi-lagi Marotta cuma bilang summer di musim panas, itu artinya transfer bulan Juni, transfer di akhir musim. Jadi semakin menguatkan bahwa sepertinya tidak akan ada pemain yang masuk di Januari ini. Gitu, bro. Nah, sambil menguatkan lagi tentang komentarnya Marotta, Inzaghi juga membantah. Bahkan dia bilang kami mengandalkan dia adalah bagian dari proyek ini. Dia bilang bahwa Fratesi adalah punya pengaruh besar, punya dampak besar pada tim. Banyak yang dikatakan tentang dia, tapi dia total terlibat dalam proyek ini. Dia bekerja keras dan ini menarik. Tanpa cederanya Mkhitaryan, dia akan menjadi starter hari ini. Nah, kenapa aku bilang menarik? Mkhitaryan itu adalah pemain dengan karakter yang sangat berbeda dengan Fratesi. Kenapa justru kalau Mkhitaryan main malah Fratesi main? Jawabannya menurutku karena kalau Mkhitaryan main, kemungkinan Barella itu akan dimainkan sebagai gelandang bertahan, Fratesi sebagai gelandang tengah bersebelahan dengan Mkhitaryan. Sehingga kita punya dua gelandang tengah, yang satu technician, yang satunya fisik. Tapi ya itu gara-gara Mkhitaryan tidak bisa bermain, ya udah Fratesi juga nggak main. Kalau menurutku itu yang ada di balik omongannya si Inzaghi, karena sekilas kan loh kok malah Mkhitaryan nggak, kalau Mkhitaryan nggak cedera, Mkhitaryan main kan pasangannya ya Barella kan gitu. Tapi menurutku maksud dia adalah yaitu Barella akan dipasang di posisi gelandang bertahan, kemudian ya itu duetnya itu Miki dengan Fratesi begitu. Jadi lebih ke double pivot jadinya, Miki dan Barella di belakang gitu sih, bro. Jadi clear ya kalau dari Inzaghi, seperti yang aku sempat bilang bahwa kabarnya Fratesi itu sudah bertemu dengan Inzaghi untuk membicarakan bahwa ini saya ingin kesempatan bermain lebih banyak. Tapi Inzaghi bilang secara firm, saya nggak mau kamu pindah. Tapi ini kamu tahu kompetisi di lapangan tengah Inter itu sangat ketat. Inter adalah salah satu tim dengan penghuni lapangan tengah terbaik bukan saja di Serie A tapi di Eropa. Sehingga perlu pemain yang benar-benar spesial untuk bisa menembus starting line up, dan terus terang Fratesi belum layak untuk itu. Gitu sih menurutku, bro. Nah, itu ya, Inzaghi bilang masih perlu Fratesi, kemudian Marotta bilang bahwa nggak benar Fratesi minta transfer. Nah, tapi kemudian ada berita yang berikutnya adalah kemarin aku sempat bahas tentang bagaimana Inter menolak Roma yang ingin menukar Fratesi dengan Cristante tambah uang. Tapi sekarang itu muncul lagi bahwa Roma itu masih ngebet banget dengan Fratesi. Dalam minggu ini dijadwalkan akan ada pembicaraan antara Roma dengan Inter. Tapi terus terang saja kalau dari feelingku ini nggak akan kejadian, karena Cristante itu umurnya udah 30. Inter sangat tidak memerlukan Cristante. Pellegrini juga sama, tipikal gelandang serang yang bukan penjelajah, bukan pemain gelandang yang rajin membantu pertahanan. So nggak make sense sih. Kalau Roma mau bayar 45 juta ya udah oke, ajak ngopi. Gitu, bro. Nah, itu dulu konten kali ini untuk pembahasan tentang analisa taktikal. Kalau kawan-kawan mau, aku akan bikinkan, tapi aku bahas besok. Gimana? Minta komentarnya.
Nah, sebelum aku akhiri, kita lihat dulu Serie A table. Napoli ada di puncak dengan 47 poin. Di bawahnya menguntit Inter. Selisihnya memang cukup jauh, selisih 4 poin, 43. Tapi Inter itu baru melakoni 18 pertandingan, sedangkan Napoli 20. So Inter masih punya tabungan 2 pertandingan. Kalau Inter bisa memenangkan satu saja, itu lawan Fiorentina dan Bolonya. Kalau bisa menang satu aja, Inter akan jadi 43 tambah 3, 46. Jadi selisih cuma 1. Sedangkan Atalanta kepleset, kita sama-sama tahu kan dia seri lawan apa gitu, aku lupa. Aku akan bahas di Ngomla. So sejauh ini menurutku posisi Inter di klasemen cukup bagus. Kita belum perlu khawatir karena di awal musim apa yang bikin kita sangat khawatir adalah rapuhnya lini belakang Inter. Tapi sekarang itu sudah membaik. Untuk kesekian kalinya kita clean sheet. Bahkan aku sempat baca bahwa kemenangan Inter lawan Venezia itu menjadi rekor tersendiri, yaitu Inter menang di kandang lawan atau menang di pertandingan tandang 6 kali berturut-turut. Bahkan kemarin yang ke-7 kayaknya loh ya, aku lupa banget. Kayaknya sebelum pertandingan kemarin tuh dibilang aku sempat baca bahwa 6 kali berturut-turut sudah menang. Berarti 7. Kalau salah 7 berarti 6. Gitu aja sih, antara 6 atau 7. Luar biasa Inter, menurutku peluang untuk meraih atau mempertahankan gelar Serie A masih sangat terbuka. Semoga aku tidak salah, semoga di akhir musim kita bisa berbahagia dengan tambahan gelar Scudetto lagi. Oke. Nah, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya besok. Ingat komennya kalau kawan-kawan mau analisa tacticality, analisa jalannya pertandingan, komen besok aku akan lakukan kalau banyak yang request. Oke, ciao guys, sampai jumpa.